Halo Gemini, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah general reading untuk bulan Februari. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Februari ini ya. Kita mulai dari em, general energi kamu di bulan Februari ini direpresentasikan sama Eight of Sword. Jadi gini, di pre-shuffle kamu tuh aku melihat kayak ada sosok seseorang, entah itu dinamika apa ya, hubungan romantis, hubungan keluarga, hubungan pertemanan, orang ini membuat kamu seperti apa ya, jadi kayak racun di jiwa gitu. Awalnya tidak terasa, tapi seiring berjalannya waktu kayak kamu punya level awareness yang berbeda, terus kamu mulai nyadar, kayaknya ada sesuatu yang gak sehat nih dengan dinamika ini. Ya dengan Eight of Swords kamu ada di situ gitu. Jadi orang ini dia punya signifikansi di hidup kamu dan mungkin dia sadar, mungkin dia nggak sadar dia melakukan hal itu. Yang jelas dia semacam apa ya, kayak bermain-main dengan pikiran kamu, kayak membuat kamu merasa kecil, membuat kamu nggak berdaya, membuat kamu kayak mentok gitu, kayak kalau misalnya nggak ada mereka tuh kamu bukan siapa-siapa, hal semacam itu gitu. Jadi itu skenario yang pertama gitu yang aku dapat dengan Eight of Swords di sini. Tapi ini bukan buat semua ya, karena kayak rasanya spesifik banget gitu. Lalu yang berikutnya dengan Eight of Swords itu karena pikiran kamu aktif banget gitu ya, kadang um, bisa jadi overwhelming, atau ini sebuah reminder gitu untuk kamu ngerem gitu, untuk kamu fokus juga misalnya ke satu hal dulu supaya pikiran kamu nggak melompat-lompat, ketertarikan kamu untuk mengeksplorasi banyak hal juga dikerucutkan dulu, karena itu juga bisa menguras apa ya, level mental energi kamu gitu. Itu yang berikutnya gitu ya. Terus memang ada suatu skenario yang berikutnya, ada suatu situasi yang membuat kamu kayak merasa mentok banget, capek banget, terus gak bisa melihat jalan keluar. Tapi dengan Eight of Swords ini sebenarnya lebih ke masalah mindset sih gitu. Jadi kalau di Eight of Swords itu kan dia kayak kayak terpenjara di antara pedang-pedang gitu. Sebenarnya kamu nggak terpenjara, kamu nggak mentok, cuman kayak butuh sedikit lagi kamu berusaha, sedikit lagi kamu bertahan, atau sedikit lagi semacam lihat perspektif yang berbeda gitu ya. Karena Eight of Swords itu dia ikatannya nggak kencang, kalau dia meronta sedikit aja dia bisa lepas ikatannya. Terus juga nggak ada orang-orang di sekitar situ, berarti nggak ada bahaya yang signifikan gitu, hanya karena keadaan matanya tertutup, jadi dia tidak benar-benar mengetahui keadaan di sekelilingnya. Jadi gitu, mungkin dengan perspektif lain kamu bisa melihat sesuatu dengan apa ya, angle yang berbeda juga, dan kamu bisa menemukan solusinya, atau kamu kamu menyadari bahwa keadaannya tidak sekompleks itu, masih ada solusi, kamu bisa mengatasi hal ini gitu ya. Itu dengan Eight of Swords nih, konfirmasinya kan King of Cups gitu. Harusnya King of Cups itu kalau posisinya netral gitu ya, itu adalah energi yang positif gitu kalau di posisi netral. Tapi karena konfirmasinya si Eight of Swords gitu, jadi ada seseorang yang tahu tahu bermain-main sama pikiran kamu, sama emosi kamu, atau mereka kayak semacam codependent atau dinamika narsisis sama empat gitu ya. Kayak yang satu butuh konfirmasi keberhargaan, yang satu dia semacam mind control, mengontrol pikiran kamu gitu. Tapi karena kamu udah berada di level awareness yang berbeda nih, kamu mulai sadar nih, kayaknya ada sesuatu nih yang nggak pas rasanya. Nah seperti itu. Lalu challenge crossing energi kamu, maksudnya King of Wands gitu. Ini crossing bisa jadi bisa jadi blessing kamu, bisa jadi sesuatu aspek yang mungkin agak challenging ya, karena itu tadi ada skenario bahwa kamu tuh punya banyak ide, punya banyak minat, terus kamu mungkin ingin mengeksplorasi banyak hal gitu di luar misalnya pendidikan yang kamu tempuh, di luar pekerjaan kamu. Tapi gitu, kalau energi kamu scatter, jadinya menurut aku nggak ada yang benar-benar berprogres signifikan gitu. Makanya aku bilang tadi, coba dikerucutkan pada beberapa hal gitu, yang kamu benar-benar bisa kasih energi kamu ke situ dan hasilnya juga lebih maksimal. Itu dengan energi King of Wands. Kayak aku merasa King of Wands itu dia tuh selalu siaga untuk melihat peluang apa di depan, gue bisa mengeksplorasi apa lagi, gue melakukan apa lagi, karena dia energi yang fun, energi yang charming, life of the party gitu. Jadi dia maunya bergerak terus, sama kayak kamu gitu ya, aktif, idenya banyak, kreatif juga. Cuman itu tadi challengingnya bisa jadi karena kamu scatter, atau kamu perlu memfokuskan sesuatu dulu ya. Atau ketika King of Wands jadi tantangan, itu bisa jadi kayak kamu kehilangan, ada yang lagi kehilangan semangat, ada yang lagi kayak merasa dirinya tuh, gue bisa nggak ya, gue sanggup nggak ya, gue berharga nggak ya, seperti itu. Tahu bisa jadi juga ini adalah orang yang memang yang tadi dinamika orang yang bisa bermain-main dengan emosi dan pikiran kamu. Kayak misalnya kamu curhat ke orang gitu, si dia nih begini begini begini, terus orang tuh nggak percaya karena dia tuh di luar punya persona tertentu,
Dimana mungkin dia orangnya ramah, mungkin dia menarik gitu, cakep, cantik, atau dia rajin beribadah, terus dia baik sama semua orang, tapi orang kan nggak melihat secara dekat gitu. Oke, kamu yang melihat dia secara dekat, kamu tahu beneran nih orang aslinya seperti apa gitu. Jadi kayak kamu terhubung sama orang ini yang tampilannya menarik, terus karismatik juga di luar, tapi di dalamnya dia itu sangat bertolak belakang dengan persona dia yang ditampilkan di luar. Terus juga mungkin kamu ada di fase kayak maju mundur gitu dengan dinamika hubungan ini. Taruhlah misalnya di hubungan romantis atau pertemanan atau anggota keluarga, kayak maju mundur dalam artian gue akhirin aja nggak ya pertemanan ini, atau gue akhirin aja nggak ya hubungan ini. Terus ketika kamu mulai menjaga jarak atau kamu mulai menjauh atau kamu mengatakan kita udahan aja, terus orang ini mungkin dia akan janji dia akan berubah atau mengatakan hal-hal yang baik, atau dia melakukan sesuatu hal yang bikin kamu berubah pikiran gitu ya. Makanya di sini itu ada kayak energi maju mundur. Terus di alam bawah sadar kamu ada devil. Dia, devil itu kan seperti berputar-putar di tempat yang sama gitu ya. Dan bisa jadi juga ini sangat signifikan untuk hubungan romantis. Tapi di satu sisi itu tadi aku bilang di awal, kamu sampai di level awareness tertentu. Pada akhirnya tinggal gini, kamu udah tahu oke, ini udah gak sehat, udah gak baik buat aku, kayak menggerogoti jiwa aku. Terserah dia nanti mau drama apa lagi, janji berubah lagi, atau dia menjanjikan apalah gitu ya, mengatakan hal-hal manis, aku sudah tahu polanya seperti itu. Pada awalnya kamu nggak terlalu ngeh atau nggak sama sekali, tapi tapi mungkin kamu mendapat hidayah, entah mungkin banyak reading aku yang membantu kamu, atau banyak hal lain di luar. Misalnya kamu banyak baca buku, atau kamu banyak nonton konten tentang hubungan yang sehat, akhirnya kamu sadar gitu. Ada sesuatu nih tentang dinamika hubungan ini, apapun konteksnya tadi ya. Terus demun yang menjadi aspirasi kamu gitu, kayak menyingkap sesuatu hal yang tidak terlihat, mengurai hal-hal tertentu yang mungkin ya sedikit banyak berpengaruh pada dinamika hubungan ini. Misalnya kita kan perilaku kita tuh sebenarnya 90% tuh di level unconscious gitu, yang kita benar-benar sadar tuh 10%. Unconscious itu misalnya apa? Pola asuh kita, latar belakang budaya kita, hal-hal yang kita apa ya, kita dipaparkan dengan hal-hal tertentu dari kita kecil sampai kita dewasa. Semua variabel itu mempengaruhi cara kita berpikir, bersikap, mempengaruhi dinamika kita dalam sebuah hubungan, keberhargaan diri kita. Nah, kamu nih mulai menyinari hal-hal itu, dan itu jadi terlihat, kamu sadar sekarang, dan kamu memutuskan, oke, gue mau hidup gue berubah, mau keadaan gue berubah, dan gue gak mau lagi nih kayak mengulang-ulang dinamika yang sama. Gue berhak, gue pantas dapat sesuatu yang lebih baik, hubungan yang lebih sehat, pertemanan yang lebih sehat, hal-hal semacam itu ya. Oke, di waktu lampau nih, yang tadi aku bilang kan, ada dua dua Two of Wands maksudnya, sorry, Two of Wands, dan di waktu yang akan datang Two of Pentacles. Jadi energi maju mundur. Tapi aku melihat pada akhirnya cuman masalah waktu aja sih untuk kamu akhirnya beneran berani gitu, berani. Oke, akhirnya gue pergi. Oke, gue merasa cukup. Dan skenario satu laginya adalah gini, kamu kayak mempertimbangkan tentang pekerjaan kamu. Nih kayak ada peluang nih, misalnya salary-nya lebih baik, lingkungan kerjanya lebih baik, atau perusahaannya lebih oke, kayak sesuatu yang lebih gitu dalam konteks pekerjaan, dan kamu mulai menimbang-nimbang nih, apakah gue bertahan di sini di zona nyaman gue, atau apa gue punya alasan apa lagi yang membuat gue bertahan gitu, apakah kekeluargaan, apakah gaji, apa gitu. Kamu mulai banyak berpikir, dan kamu melihat sepertinya gue bisa punya potensi di tempat lain gitu ya. Karena di situ juga ada ada man holding a coin. Ini nggak terbatas ya pada laki-laki, dan pada laki-laki atau perempuan yang jelas ada potensi untuk upgrade dari segi bisnis, pekerjaan, finansial, ada bantuan keuangan juga bisa. Seperti itu dengan si man holding a coin ini ya. Kayak mungkin ada yang tergoda juga gitu kalau dideketin gitu sama HR dari perusahaan, atau calon pemberi kerja baru yang menawarkan kamu, gue bisa kasih gaji yang lebih gitu loh. Lalu energi oracle yang berikutnya adalah Angel of Balance. Oh ya, Two of Pentacles itu juga bisa berarti menyeimbangkan banyak hal ya. Mungkin dinamika ini sedikit banyak juga mempengaruhi situasi sosial kamu gitu ya. Karena kayak yang tadi aku bilang, di satu sisi kamu bisa melihat sisi lain orang ini, terus kamu juga harus dealing dengan orang-orang yang gak percaya dengan hal itu. Lalu skenario yang berikutnya, kalau ini berhubungan dengan pekerjaan, karena kamu masuk nih, progres kamu masukin satu chapter baru. Jadi kamu kayak banyak mengintegrasikan part-part tertentu dalam hidup kamu. Selain tadi ya, momen kamu banyak maju mundurnya dengan dinamika hubungan ini. Dan bisa jadi juga ini kayak cara kamu mengembalikan keseimbangan di hidup kamu, mengembalikan kesehatan mental kamu, kesehatan jiwa kamu yang sudah sepertinya cukup lama ya kayak tergerogoti dengan dinamika seperti ini.
Ini rasanya kayak personal reading deh. Oke, yang berikutnya Chariot nih, yang tadi aku bilang akhirnya kamu memutuskan untuk bergerak atau udah tahu nih gue mau kemana setelah ini. Dengan Chariot kan ini energi progres, energi pergerakan. Bisa jadi ya ini gak ada hubungannya dengan dinamika hubungan tertentu, tapi kayak ada sesuatu yang melesat gitu dengan beberapa aspek kehidupan kamu, karena Chariot ini adalah energi pergerakan, momentum, terus juga ketika kamu sudah tahu mau ngapain sama hidup kamu ya, ini juga Chariot bisa berbicara seperti itu karena ini adalah Chariot itu kan ketika hati dan pikiran sinkron, disitulah momentum terbangun. Nah, di sekitaran kamu nih Knight of Cups nih ada sesuatu yang baru ya, sesuatu yang baru dengan hati kamu, cara kamu melihat hidup, cara kamu melihat dunia. Kayak kamu tersadar hal-hal yang mungkin pembelajaran-pembelajaran hidup kamu gitu ya. Terutama dengan dinamika hubungan tertentu, kayak kamu melihat hidup dengan cara yang berbeda gitu. Bahkan mungkin kamu meromantisasi hidup kamu gitu. Kayak ibaratnya kamu pemeran utama di hidup kamu kayak melihat hidup ini atau berusaha membuat ini jadi film terbaik. Kalau kamu ibaratnya berpura-pura kamu sedang membuat film kehidupan kamu adalah film yang terbaik itu dengan alur cerita seperti yang kamu mau, dengan rasa yang ingin kamu rasakan, seperti itu ya. Terus ini juga bisa ya, sebuah cinta yang baru, hati yang baru, hari yang baru juga. Kayak vibe-nya tuh nggak cuman hubungan romantis yang baru aja sih, tapi kayak ada sesuatu rasa baru dengan kamu berhasil akhirnya keluar dari situasi ini atau mengurai um, stagnansi kamu karena berada dalam situasi ini cukup lama gitu ya. Karena um, at of mungkin gini ya, ada yang seperti menyalahkan dirinya, kok gue bisa bodoh banget sih, kok gue bisa bertahan sih, kok gue bisa di apa ya, semacam dibohongin sama dia dan gue percaya berkali-kali. Hal-hal semacam itu kayak ada beberapa yang sedikit menyalahkan dirinya atau banyak mungkin. Tapi gitu, ibaratnya semua hal itu adalah bagian pembelajaran kita, proses evolusi jiwa kita. Menyesali itu nggak akan merubah apapun. Yang kita bisa berubah, yang kita bisa ubah adalah apa yang kedepannya itu kita mau seperti apa ya. Yang jelas vibe-nya tuh ada sesuatu yang excited, ada sesuatu vibe yang romantis, walaupun romantisnya nggak terbatas hanya pada hubungan romantis aja ya, tapi kayak apa sih, meromantisasi hidup gitu, seperti itu. Dan juga ada progres atau sinyal bagus juga sih yang berhubungan dengan untuk karir pekerjaan atau proyek-proyek kreatif kamu. Juga ada komunikasi bahkan mungkin yang kamu tunggu dengan Page of Wands jadi penutup reading kamu ya. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.